Adik-adik, sebentar, saya coba share materi PPT saya ya. Adik-adik, apakah sudah terlihat ya PPT saya? Sudah, Kak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Adik, saya mulai perkuliahan ya kan. Nah, Adik, ini saya melanjutkan tentang farmakoepidemiologi, Adik. Jadi pendahuluan farmakoepidemiologi. Nah, kemarin Anda sudah mempelajari tentang ilmu farmakoepidemiologi itu apa sebenarnya, skupnya seperti apa, Adik. Nah, sekarang kita masuk tentang bagaimana sih sebenarnya metode dan penelitian farmakoepidemiologi. Ya, nanti Anda akan belajar bagaimana pengambilan sampel farmakoepidemiologi, bagaimana membangun hubungan sebab akibat pada penelitian farmakoepidemiologi, dan bagaimana mengkonfirmasi bahwa sebab akibat tersebut nyata, ya, dan benar-benar berpengaruh seperti itu. Oke. Nah, adik-adik, kita awali slideshow ya. Oke, ini adik-adik, kita awali kuliah mengenai farmakoepidemiologi ini dengan membahas salah satu bidang yang sekarang lagi ngetren ya adik-adik, mengenai drug development adik-adik. Nah adik-adik, bagi Anda yang telah menggunakan vaksin ya, entah tipe vaksin apapun ya, ataupun yang sekarang lagi banyak dibicarakan yaitu vaksin untuk penyakit COVID-19. Maka adik-adik, tiap vaksin ataupun obat-obat lain yang sampai ke pasaran adik-adik telah menjalani yang namanya drug development atau pengembangan obat. Ya. Jadi tidak ujuk-ujuk adik-adik suatu obat itu sampai ke tangan Anda ya. Ada banyak proses yang dilalui oleh obat-obatan tersebut untuk sampai ke tangan kita, yaitu pasien-pasien yang menggunakan obat-obat tersebut. Nah, tahapannya adik-adik secara garis besar ini bisa dibedakan sebenarnya jadi 3 tahapan utama adik-adik. Pertama lah tahapan preklinik namanya. Nah, kedua lah tahapan klinik ya. Dan ketiga nanti terakhir adalah tahapan namanya post marketing surveillance. Pak, yang mana namanya tahapan preklinik, klinik dan post marketing surveillance? Begini, dalam beberapa literatur Anda akan membaca referensi yang sedikit berbeda-beda, adik-adik. Jadi adik-adik, di beberapa buku ada yang menyebutkan bahwa tahapan drug development hanyalah 2 tahapan, ya, yaitu tahapan namanya preklinik dan tahapan fase klinik. Di beberapa buku lainnya, ya, Anda akan menemukan
bahwa ada dua tahapan, tapi berbeda sedikit dua tahapannya tersebut. Bukan preklinik dan fase preklinik, yaitu fase namanya pre-marketing dan post-marketing. Ya. Drug development ada fase pre-marketing dan fase post-marketing. Ya. Nah, di sini saya lebih menggunakan tahapan yang namanya 3 tahapan adik-adik ya, yaitu tahapan yang namanya preklinik, fase klinik, dan juga nanti namanya post-marketing surveillance atau uji klinik tahap. Nah, di depan adik-adik kita akan bahas sedikit apa sih, mengapa ada berbeda-beda seperti ini ya, dari beberapa buku kok beda-beda mengklasifikasikannya. Kita akan lihat sedikit adik-adik bagaimana nature dari masing-masing tahapan-tahapan. Nah, adik-adik, sebelum obat adik-adik sampai ke pasaran, ya tentu saja dia harus melalui tahapan pertama adik-adik, yaitu pengembangan obat tersebut dan pengujiannya pada hewan. Ya, tahapan itu namanya tahapan preklinik. Ya. Jadi tahapan preklinik ini adik-adik biasanya obat ataupun vaksin nanti diujikan pada hewan uji. Ya. Tujuannya apa sih diujikan pada hewan uji? Untuk mengetahui pertama adik-adik keamanan dulu nomor 1. Keamanan obat tersebut. Ya, hewan uji dipilih yang paling dekat metabolismenya dengan kita manusia, ya, sehingga bisa diproyeksikan keamanan dari obat tersebut. Nah, jika sudah lulus uji pada tahapan preklinik, keamanannya sudah bisa kita lihat aman, ya, barulah adik-adik kita masuk kepada tahapan uji klinik. Ya, tahapan uji klinik. Nah, di beberapa buku tahapan uji klinik ini ada 4 tahapan uji klinik, fase 1, 2, 3, dan 4. Masing fase sedikit berbeda-beda. Semuanya adalah apa? Adalah penelitian eksperimental, adik-adik. Ya. Dan subjek ujinya bukan lagi manusia, bukan lagi hewan, adik-adik. Subjek ujinya adalah manusia. Ya. Jadi setelah lewat tahap preklinik, barulah obat atau vaksin atau apapun diujikan pada manusia, adik-adik. Nah, pada tahap 1, adik-adik, pada fase perkembangan obat tahap 1, pengujian dilakukan pada siapa, adik-adik? Pada partisipan manusia sehat, adik-adik, ya. Dia pasien, adik-adik. Misalnya, kalau Anda ingin mengeluarkan obat, ya, misal obat analgesik baru ini ya, analgesik baru, maka pada fase pertama obat analgesik baru Anda ini akan diujikan pada orang yang tidak mengalami sakit apapun, pada pasien yang sehat, ya, mengalami sakit apapun, pada pasien yang sehat, normal-normal saja, ya. Nah, apa tujuan uji klinik tahap 1? Adalah untuk mengetes kembali, adik-adik, ya, mengetes keamanan pada manusia normal. Ya, itu tujuan utamanya, aman nggak tetap obat pada manusia normal. Belum lihat efektivitasnya, adik-adik, ya, karena diuji pada orang sehat, ya, jadi tidak sakit orang tersebut, ya. Fungsinya adalah untuk mengetes efek samping pada orang normal, menginvestigasi dosis yang tepat untuk digunakan, dosis berapa yang bisa ditolerir, ya, seperti itu. Nah, biasanya dilaksanakan pada 10 sampai 30 orang partisipan yang sehat. Nah, jika di tahapan 1 ini selesai, berhasil tesnya, ya, maka baru dilanjutkan ke tahapan kedua. Tapi kalau di tahap 1 sudah menunjukkan efek samping pada manusia, maka di stop, adik-adik. Ya, sudah tidak lulus uji klinik tahap 1. Untuk apa dilanjutkan ke fase 2. Nah, pada fase 2, adik-adik, ya, pada fase 2, setelah lulus dari fase 1 masuk ke fase 2. Nah, di sini adik-adik, untuk pertama kalinya obat diberikan kepada pasien. Artinya manusia yang dijadikan sebagai partisipan ini adalah manusia yang ngalamin kesakitan, adik-adik. Ya, misal kalau itulah obat analgesik, iya dia ngalamin sakit, adik-adik. Ada yang mungkin ngalamin sakit gigi, ya. Ada yang mungkin ngalamin sakit tulang dan berbagai macam tipe sakit-sakit lainnya. Ya. Nah, di sini apa yang dilihat, adik-adik? Ini udah mulai 2 hal yang dilihat, adik-adik. Selain melihat keamanannya kembali, ya tetap ada diuji keamanannya. Karena itulah faktor yang paling diperhatikan selama uji tahapan klinik. Keamanan, adik-adik. Ya. Keamanan yang paling banyak diperhatikan. Ya. Anda akan melihat terus.
Nah, keamanannya diuji lagi. Dosisnya berapa dicek lagi. Ya, bagaimana interval pembeliannya, durasinya berapa bisa digunakan, dicek lagi. Dan satu lagi, Dek, tambahan yang sangat penting, melihat efikasinya. Bagaimana pengobatan ini bekerja pada pasien yang sakit. Ya, nah ini jumlah partisipannya meningkat lagi. Tapi ini pasien ya, Dek, bukan orang yang sehat. Ya, seperti pada fase. Nah, jika tidak lulus fase kedua, ya stop, nggak dikembangkan lagi. Tapi jika berhasil lulus di fase kedua, aman, ya, aman obatnya, ya, dan kemudian efikasinya bagus, ya, menunjukkan efek, ya, antara grup yang diberikan obat dengan grup pasien yang tidak diberikan obat, muncul efeknya, ya, seperti itu. Nah, jika emang aman dan punya efikasi, ya, kemampuan untuk menyembuhkan pasien, ya, maka baru dilanjutkan ke tahapan kedua. Tahapan ketiga. Nah, Dedek, pada uji klinik tahap 3, pasiennya juga sama, Dedek, adalah pasien yang sakit, tapi jumlahnya lebih besar, Dedek. Bisa satu pasien, 300, 200, 700, ya, atau mungkin ribuan pasien, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Nah, apa yang dilihat di sini di uji klinik fase 3, yang dilihat adalah, Dedek, tetap melihat safety-nya seperti apa, keamanannya seperti apa, efikasinya seperti apa. Ya. Dan kadang juga digunakan untuk melihat bagaimana obat yang baru ini, ya, dibandingkan dengan obat analgesik lainnya yang misalnya ada di pasaran, seperti itu. Ya, tapi yang perbandingan itu agak sedikit jarang dikerjakan. Biasanya tetap pasiennya dibagi jadi dua grup yang dapat obat, grup yang tidak dapat obat. Tetap melihat apa keamanannya dan efikasinya. Hanya saja jumlah partisipannya lebih besar untuk melihat bagaimana di populasi. Jika lulus tahapan 3, Dedek, barulah ada pemberian lisensi dan approval. Ya. Nah, bagi beberapa buku, tahapan lisensi dan approval ini merupakan pembatas antara pre-marketing research dengan post-marketing research. Jadi apapun yang sebelum mendapatkan lisensi namanya pre-marketing research. Apapun tahapannya setelah mendapatkan lisensi namanya post-marketing research atau post-marketing surveillance seperti itu. Nah, kalau lulus Adik dan telah dilisensi, maka obat tersebut diberikan izin edar. Ya, lalu didistribusikan ke kita sebagai pasien pengguna. Ya. Nah, di sini Adik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, apa beberapa hal yang perlu diperhatikan? Adik coba amati Adik. Pada tahapan fase pre-marketing, ya, sebelum obat tersebut diberikan lisensi, Anda perhatikan bahwa safety dan keamanannya telah dianalisa dengan baik. Hanya saja, Dedek, jumlahnya hanyalah pada sebagian kecil populasi. Kalau Anda bandingkan, Dedek, satu obat bisa saja didistribusikan ke 5 miliar orang di dunia ini, Dedek. Anda lihat berapa banyak orang yang digunakan untuk sampel pada penelitian klinis. Hanyalah ribuan orang, Dedek. Ya, jarang ada yang memberikan sampai 100.000 orang, Dedek. Ribuan, paling 3.000, 4.000, 5.000. Kalau Anda bandingkan 5.000 dengan 5 miliar, maka itulah jumlah atau sampel yang kecil banget, Dedek. Ya, kecil banget. Mungkin saja pada beberapa kelompok populasi lainnya yang menggunakan obat tersebut, efek sampingnya tidak kedeteksi. Mungkin saja, Dedek, efikasinya rendah di beberapa populasi. Ya. Pertama dulu. Ya. Kedua, Dedek, kalau Anda perhatikan tahapan uji klinik, ya, tahapan pada fase uji klinik, biasanya Dedek, untuk alasan statistik, Dedek, ya, untuk memudahkan statistik, biasanya pengujian dilakukan dua grup, Dedek, ya. Ada namanya grup yang diberikan paparan obat, ada namanya grup yang diberikan placebo, ataupun mungkin obat lainnya. Nah, Dedek, grup yang diberikan paparan obat dan placebo ini, Dedek, dipilih, Dedek, seragam mungkin, Dedek. Ya, jumlah prianya sama, jumlah wanitanya sama, kelompok umurnya sama, kelompok umurnya tidak sama, ya, tipe jenis kelaminnya sama misalnya. Ya, dipilihlah grup-grup antara grup fase uji dengan fase kontrol, fase uji yang diberikan obat Anda, fase kontrol yang diberikan placebo.
Nggak diberikan apapun, intinya diberikan cuman tepung aja diberikan. Ya, pembandingan ini adik-adik dilakukan pada grup yang seragam, ya, sehingga apa adik-adik, ini tidak tepat adik-adik ketika obat tersebut masuk ke pasaran karena berbagai macam orang berbeda-beda adik-adik, ya. Orang dari ras Asia belum tentu menanggapi obat tersebut sama seperti orang dari ras Amerika, Afrika seperti itu misalnya. Ya, ada perbedaan yang mungkin tidak dilakukan. Kemudian adik, kalau namanya adik, uji-ujinya adik tidak sensitif. Kenapa? Ada banyak mungkin kelompok usia yang dikeluarkan dari pasien yang diuji pada tahapan fase klinik. Ya, misal anak-anak mungkin tidak diuji. Ya, orang tua di atas 70 tahun mungkin tidak diuji. Ibu hamil mungkin tidak diuji. Ibu yang menyusui mungkin tidak diuji. Sehingga ada kelompok-kelompok populasi yang belum bisa kita ketahui bagaimana efek obat tersebut. Ya. Dan terakhir yang paling penting adik-adik, yang paling penting dari semua perbedaan fase klinik 1 dan 2 adalah adik-adik waktu adik-adik. Fase klinik 1 dan fase klinik 2 paling dikerjakan hanyalah 2 sampai 5 tahun. 10 tahun paling maksimal. Nah, bagaimana adik-adik jangka panjang penggunaan tersebut? Saya belum diteliti. Ya, bagaimana penggunaan jangka panjangnya? Belum diteliti. Bagaimana penggunaannya dengan obat lain? Tidak diteliti. Bagaimana penggunaannya jika ada berbagai penyakit yang berbeda juga kena orang tersebut? Misal sakit gigi, sakit tulang, sakit kandung kemih misalnya. Bisa nggak mempan dengan analgesik tersebut? Nah, obat analgesiknya digunakan dengan obat antipiretik, antihistamin, dan yang berbagainya. Apakah sudah diuji? Belum juga. Berapa lama penggunaannya? Bagaimana efek jangka panjangnya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan? Belum diuji, Didik. Oleh sebab itu, makanya fase uji klinik tahap 4. Fase uji klinik tahap 4 ini ya, Didik, ya, obat yang tersebar di pasaran diambil datanya, Didik, diobservasi. Bukan eksperimental seperti fase klinik 1, 2, dan 3. Dicas orangnya, diberikan perlakuan beda, tapi obatnya dibiarkan digunakan oleh masyarakat. Lalu adik-adik, apapun efek sampingnya, ya, apapun efek toksik yang muncul, apapun efikasi tambahan yang muncul, ya, itu dicatat adik-adik. Ya, datanya dikumpulkan dan dicatat. Ya, datanya dikumpulkan dan dicatat. Nah, adik-adik, pencatatan dan pengumpulan data ini dan analisisnya merupakan salah satu topik atau bisa kita katakan topik utama dari ilmu farmakoepidemiologi. Bagaimana menggali data penggunaan obat, bagaimana menggali data efikasi obat, bagaimana menggali data efek samping obat pada populasi yang lebih besar. Ya, ini adik core dari farmakoepidemiologi. Ya. Jadi adik-adik tuh Anda lihat vaksin-vaksin COVID yang sekarang tersebar itu sedang mengalami penelitian farmakoepidemiologi. Apapun efek sampingnya dicatat, kumpulkan datanya. Ya. Siapa subjeknya? Semua subjeknya. Oke. Nah, penting sekali untuk mengetahui keterbatasan drug development ini agar Anda mengetahui apa pentingnya nanti farmakoepidemiologi. Ya. Jadi kalau Anda baca, Didik, Anda mungkin ada yang sudah pernah kerja di apotek, Didik. Kalau Anda baca, coba buka brosur obat, Anda baca. Efek samping ini jangka panjang, misalnya efek samping jangka panjang penggunaan ini adalah ini. Itu adik-adik tidak dihasilkan dari uji fase klinik, adik-adik, itu dihasilkan dari uji post marketing surveillance atau uji klinik tahap 4. Ya. Penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut adalah penelitian farmakoepidemiologi, adik-adik. Sampelnya siapa? Kita, sampel. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan kepada Anda apa yang mendrive utama ilmu farmakoepidemiologi. Ya. Driver utama ilmu farmakoepidemiologi adalah obat adik-adik yang lulus tahapan uji klinik, ya, ternyata ketika digunakan dalam populasi yang lebih besar menimbulkan berbagai macam efek samping yang tidak kita duga, adik-adik. Nah, adik-adik, catatan paling awal dari efek samping obat yang benar-benar tidak kita duga, ya, adverse drug reaction yang muncul ketika obat tersebut sudah dipasarkan,
ya ke populasi manusia di luar sana adalah obat penicillin, Adik. Ya. Kalau orang penicillin, Adik, antibiotik ini Adik, dulu pada tahun 1952 dikatakan sebagai obat ajaib, Adik. Ini ternyata bisa menimbulkan anemia aplastik, Adik. Nah, yang paling benar-benar jadi disaster yang paling besar, Adik, adalah ini ya, Adik, thalidomid. Ya. Adalah obat hipnotik, Adik, ya, tipe obat hipnotik yang digunakan untuk menenangkan misalnya ibu-ibu hamil, ya. Nah, ibu-ibu hamil, Adik, yang meminum obat thalidomid, ya, tahun 1961, Adik, muncul, Adik, bayi-bayi yang lahir, ya, yang hilang. Dia hidup, Adik, anak tersebut, tapi organ-organ tubuhnya ada yang tidak lengkap, Adik, ya, terutama pada kaki dan tangannya, ya, ada yang tangannya cuman hilang 4 jarinya, 1 jari aja masih, ya. Nah, Adik, tragedi thalidomid ini, Adik, benar-benar terjadi di Eropa, Adik, dan itu membuat semua orang menyadari, Adik, pentingnya, Adik, mengecek, Adik, bagaimana adverse drug reaction obat tersebut, Adik. Ya, ini salah satu penelitian yang besar, Adik, ya, yang benar-benar kecolongan, ya, bagaimana obat yang seharusnya menyembuhkan malah menimbulkan penyakit, Adik. Nah, tahun-tahun berikutnya, Adik, penelitian farmakodinamologi berkembang terus, Adik, ya. Ya, Anda bisa lihat bahwa ternyata banyak sekali obat-obat yang dari masa ke masa ditemukan menimbulkan banyak efek. Punya efek samping yang tidak diketahui ketika melakukan fase uji klinik, ya. Seperti itu, ya. Oh, nih dialbisterol, itu bisa menyebabkan kanker serviks ternyata. Ya. Phenylbutazone menyebabkan blood discharges. Ya. Fluoxetine, ya, obat yang ironisnya digunakan untuk mencegah bunuh diri malah menyebabkan bunuh diri, ya, Dede. Ya, meningkatkan kejadian bunuh diri. Pedoterol, obat yang untuk menghilangkan asma malah menyebabkan asma. Dan berbagai macam, Dede, efek samping lainnya. Bagaimana di abad ke-21 ini? Sanakan, Dede, ya. Kita tahu namanya Sloan Institute, ya, itu adalah salah satu institut yang fungsinya untuk mengecek efek samping obat ini. Nah, kalau kita di Indonesia yang bertugas untuk ngecek itulah BPOM, Dedek, ya. Kalau Anda mungkin pernah bekerja di apotek, pernah dengar adanya namanya brosur kuning, ya, kalau Anda lihat, ya. Jadi BPOM tuh mengestablish tuh, Dedek, ya. Kalau Anda mengalami efek samping, Anda bisa kok melaporkan ke BPOM kejadian efek samping. Ya. Ada brosur kuning namanya tentang monitoring dan evaluasi penanganan obat, Dedek, ya. MESO, ya. Di Indonesia pun sudah dilaksanakan. Ya kan, adverse drug reaction ini. Nah, Dedek, adverse drug reaction emang menjadi dorongan utama munculnya ilmu farmakoepidemiologi itu apa sih? Kita akan review yang kita kemarin, Dedek. Saya hanya mengingatkan saja, Dedek. Nah, ini ya, Dedek, bahwa kalau kita lihat dari ini, farmakoepidemiologi merupakan studi. Jadi ilmu yang pelajari penggunaan dan efek dari obat pada populasi yang besar. Populasi, bukan sampling lagi, ya. Pada populasi dengan tujuan dua, Dedek, ya. Tujuannya adalah meningkatkan penggunaan obat yang rasional dan penggunaan obat yang cost efektif, yang pada akhirnya untuk meningkatkan, Dedek. Nah, farmakoepidemiologi, Dedek, sebenarnya adalah ilmu yang merupakan gabungan dari ilmu farmakologi klinik dan epidemiologi, ya. Nah, kalau farmakologi klinik seperti yang kita bicarakan kemarin, ini adalah ilmu yang mempelajari apa? Penggunaan dan efek dari obat tadi. Atau mungkin muncul efek toksik, ya. Adverse effect-nya muncul, ya. Nah, sementara ilmu epidemiologi, ya, Dedek, inilah ilmu menjadi tentang apa? Penyakit, ya. Bisa mungkin infeksius penyakit, ya, penyakit infeksius, atau mungkin penyakit yang bersifat di suatu populasi. Nah, Dedek, kedua ilmu ini, Dedek, merger, Dedek, ya, join mereka, ya, join, di mana nanti menjadi ilmu farmakoepidemiologi. Nah, apa yang diambil dari kedua ilmu ini, ya, Dedek?
Farmakoepidemiologi mengambil fokus dari farmakologi, ya. Penggunaan dan efek dari obat. Itu yang diambil, fokus farmakologi klinik diambil. Sementara farmakoepidemiologi mengambil metode epidemiologi. Metodenya untuk meneliti kejadian pada populasi yang besar, ya, pada suatu populasi. Ya. Keduanya digabungkan ya, Dedek, ya, menjadi ilmu namanya farmakoepidemiologi. Nah, pertanyaannya adalah apa aja sih bahan kajian farmakoepidemiologi? Bahan kajiannya biasanya, Dedek, kalau Anda amati tergolong dalam 3 bahan kajian utama. Pertama, drug utilization study, kedua, drug effectiveness study, tiga, adverse effect study. Ya, kalau emang adverse effect adalah penyebab utama farmakoepidemiologi muncul, tapi seiring perjalanan waktu, farmakoepidemiologi mengembangkan penelitiannya dalam 2 tahapan, yaitu tahapan namanya mengecek efektivitas dari suatu obat, ya, dan mengecek bagaimana penggunaan obat tersebut. Ya. Karena Dedek, ternyata penggunaan obat pun bisa berbeda-beda, efektivitas obat pun bisa berbeda-beda, dan mungkin saja muncul adverse effect yang tidak terdeteksi selama uji klinik seperti kita sampaikan tadi. Ya. Begini, nah, dari bahan kajian ini apa sih kontribusinya? Coba Anda perhatikan kontribusi di samping. Pak, tolong silakan dibaca kontribusi dari farmakoepidemiologi di samping. Kita akan adakan diskusi sedikit. Oke, saya rasa Anda sudah selesai membaca ini bagaimana kontribusi ilmu farmakoepidemiologi. Nah, Dedek, saya akan bahas sedikit aja Dedek mengenai kontribusi ini. Pada intinya Dedek, kontribusinya sebenarnya ada 2 Dedek, yaitu memberikan informasi tambahan yang belum tersedia Dedek, dari tahapan pre-marketing study, ya. Ini uji klinik tahap 1, uji klinik tahap 2, dan uji klinik tahap yang itu namanya pre-marketing studies. Jadi memberikan informasi tambahan. Ya. Kemudian ada yang fungsi kedua, yaitu menyediakan informasi baru. 2 aja fungsinya, memberikan informasi tambahan, menyediakan informasi baru. Ya. Nah, menyediakan informasi tambahan apa? Ya, Dedek. Karena pre-marketing study ya, Dedek, bisa menyediakan informasi-informasi tambahan yang tidak tersedia pada tahapan, karena post-marketing studies bisa menyediakan informasi tambahan yang tidak tersedia, okay, maka post-marketing studies ini Dedek, wajib dilaksanakan. Wajib sekali dilaksanakan, Dedek. Ya. Untuk apa, Dedek? Untuk mengetahui ya, Dedek, atau memberikan jaminan keamanan dari obat, ya, dan untuk memenuhi ya kewajiban legal, kewajiban hukum, dan juga secara etik, Dedek, ya, bahwa obat tersebut memang baik akan digunakan dan memiliki efek terapi sesuai. Ya. Nah, untuk penyediaan informasi tambahan ya, Dedek, ini bisa menyediakan informasi tambahan seperti apa, Dedek? Contoh yang pertama, penelitian post-marketing study biasanya memiliki presisi yang lebih tinggi ya, Dedek. Kenapa memiliki presisi yang lebih tinggi? Terkait dengan jumlah sampel. Dedek. Pada penelitian post-marketing study, ya, laksanakan penelitian farmakoepidemiologi, Dedek, di mana menggunakan sampel yang lebih besar. Ya. Sampel yang lebih besar biasanya meningkatkan presisi dari pengukuran. Contohnya, pada sampel yang lebih besar mungkin saja ditemukan efek samping belum pernah diketahui sebelumnya. Ya. Atau mungkin saja muncul efek yang lain. Contoh, Dedek, obat Viagra, Dedek, yang isinya sildenafil, Dedek, pada waktu itu dipatenkan untuk pengobatan apa oleh Pfizer? Untuk pengobatan yang namanya pengobatan hipertensi, Dedek. Ya. Karena bisa menyebabkan vasodilatasi, Dedek. Ternyata, Dedek, setelah digunakan banyak sekali orang-orang yang melaporkan bahwa
vasodilatasi juga terjadi pada jaringan penis sehingga penisnya tegang, Dede. Maka tanpa tunggu lama Pfizer mempatenkan ulang obat sildenafil dan digunakan sebagai obat kuat, Dede. Nggih. Nah, itu sampai sekarang, Dede, Viagra atau sildenafil merupakan obat yang dijual gila-gilaan oleh Pfizer ya, bahkan omset terbesar Pfizer ya dari sana asalnya. Ya, seperti itu, Dede. Jadi dari post marketing surveillance ya, dari studi-studi farmakoepidemiologi yang melihat efektivitas dari obat tersebut dan juga efek sampingnya mungkin. Nah, kedua, Dede, kalau Anda perhatikan yang seperti yang saya katakan tadi, ada tipe-tipe pasien yang nggak dipelajari ya, Dede. Ya, nggak dipelajari pada tahapan uji klinik 1, 2, dan 3. Contoh orang yang sangat tua banget, anak-anak, ataupun wanita hamil. Kenapa nggak dipelajari? Karena masalah etik, ya, Dede. Anda nggak mungkin menguji ibu hamil seperti Anda menguji hewan uji yang hamil, ya, Dede. Dia juga punya hak, ya seperti itu ya. Dia juga punya hak, dia juga punya beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana dengan keamanan bayinya misalnya? Nggak bisa, Dede, gara-gara masalah etik. Sehingga apa? Hanyalah post marketing study yang memungkinkan untuk memberikan tambahan informasi mengenai kelas-kelas pasien ini, Dede. Nah, yang ketiga, bagaimana jika obat ini digunakan dengan obat yang lain? Ada nggak interaksi obat? Muncul nggak memunculkan efek samping nggak interaksi obat tersebut? Atau malah meningkatkan efektivitas obatnya? Ya. Bagaimana jika diberikan dengan penyakit lainnya, misal ya obat antihipertensi captopril, ya bisa diberikan oleh orang yang penyakit hipertensi dan diabetes, ada efeknya diabetesnya. Ya. Bagaimana kalau captopril diberikan pada orang yang ngalamin hipertensi dan gagal ginjal, apakah ada efeknya? Ya, terhadap gagal ginjal. Dari ini dapat dari mana? Dari post marketing study yang menggunakan penelitian farmakoepidemiologi. Nah, kemudian bagaimana efektivitas relatifnya terhadap obat lain? Ya, kalau Anda perhatikan, Dede, pada uji klinik obatnya dibandingkan dengan placebo. Ya, dibandingkan dengan placebo. Kalau lebih berefek daripada placebo, maka obat tersebut lulus uji klinik. Tapi bagaimana dengan obat-obat lainnya yang sudah ada di pasaran? Ya, bagaimana cara membandingkannya? Apakah obat analgesik tersebut kuat dibandingkan dengan obat yang di pasaran? Apakah memiliki efek samping yang lebih rendah? Ya. Atau mungkin memiliki cara penggunaan yang lebih unik, Adik. Ya, seperti itu. Nah, ini Adik diuji, datanya didapatkan dari data post marketing surveillance dan metode farmakoepidemiologi. Ya. Nah, selain memberikan teman-teman data, ini juga penelitian farmakoepidemiologi pada post marketing surveillance mampu memberikan tambahan, Adik, tambahan informasi-informasi baru. Misal, Adik, ya, tambahan efek samping yang sebelumnya tidak terdeteksi sama sekali. Ya, efek-efek yang uncommon, ya, jarang muncul. Ini bisa ketahuan pada post marketing surveillance. Atau efek tunda, Dede, efek jangka panjang. Anda meminum obatnya sekarang, mungkin 2 bulan lagi baru muncul efeknya seperti itu. Itu 3 bulan lagi, itu setahun lagi, itu 2 tahun lagi. Ini dideteksi dengan post surveillance studies dengan metode farmakoepidemiologi. Kemudian pattern of drug utilization, bagaimana penggunaan obat tersebut, ya, bagaimana pola penggunaannya, apakah obat tersebut diminum atau diberikan bersamaan oleh dokter dengan obat lainnya, apakah dosisnya sesuai dengan penggunaan dosis yang terdapat pada brosur, ataukah dokter meninggikan dosis tersebut. Nah, ini bisa ditemukan, Dede. Ya. Efek of drug overdose. Nah, ini tidak mungkin ditemukan dalam penelitian uji klinik, Dede. Nggak mungkin Anda sengaja mengoverdose orang pada uji klinik. Ya, sengaja memberikan dosis yang besar nggak mungkin ditemukan. Kejadian ini, Dede, kejadian overdose ini, Dede, hanyalah bisa ditemukan ketika ada orang yang minum obat berlebihan seperti itu. Ya. Atau ada yang ingin bunuh diri misalnya, baru ketahuan berapa jumlah obat yang letal untuk menyebabkan kematian seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat terakhir adalah implikasi ekonomi dari obat. Sering obat tersebut digunakan.
besar biaya yang dihabiskan untuk mengadakan obat tersebut misalnya. Apakah obat tersebut menurunkan beban kesakitan, menurunkan beban biaya rumah sakit? Ya. Contoh, suatu obat ini, baru minum sekali aja obat tersebut sudah bisa menurunkan kejadian sakit misalnya, sehingga pasien nggak perlu berlama-lama di rumah sakit. Gunakan obat analgesik misalnya, cukup 1-2 hari cukup. Apakah itu juga menurunkan biaya atau biaya yang dihabiskan oleh pasien selama di rumah sakit? Ini Dedek, kontribusi dari farmakoepidemiologi. Nah, terakhir Dedek, saya akan mulai masuk ke metode farmakoepidemiologi. Nah, inilah topik utama kita Dedek hari ini. Sebelum saya masuk ke dalam topik ini, saya berikan kesempatan jika ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Baik, Yunita ya? Italiani, oke. 2020, oke. Silakan Yunita. Baik Pak, terkait permasalahan uji posklinik pada misalkan, mohon tunggu sebentar Pak. Iya, silakan. Baik kan pada pre-marketing itu atau post-marketing itu kan misalkan ada obat yang tidak diujikan pada ibu hamil. Kemudian kita baru tahu efeknya itu ketika di post kliniknya. Nah, apakah sebenarnya itu tidak melanggar kode etik? Misalkan kan tidak diujikan pada prakliniknya. Jadi misalkan ada ibu hamil nih yang ingin membeli obat tersebut, padahal kita tidak tahu sebenarnya efeknya untuk ibu hamil. Nah, kan kalau di pos kliniknya itu kayak kita baru tahu efeknya itu ketika ibu hamilnya itu meminum itu gitu. Padahal tenaga medis nggak tahu efeknya itu untuk ibu hamil. Apakah itu tidak melanggar kode etik, Pak? Oke, Apakah cukup jelas pertanyaan saya? jelas sekali Dede. Iya, terima kasih Pak. Nah, pertama, ini pertanyaan yang bagus sekali Dede. Anda kritis sekali nih Yunita ini ya, kritis sekali. Oke. Pertama dulu Yunita, seperti yang saya sampaikan tadi Yunita, memang ada kelas-kelas pasien tertentu yang tidak bisa diuji pada tahapan uji klinik. Ya. Tapi pada tahapan post marketing surveillance, pasien tersebut diujikan. Benar sekali kata Yunita tadi, contoh ibu hamil. Nah, ibu hamil adalah kelompok pasien yang namanya kelompok pasien yang jarang sekali digunakan untuk pengujian uji klinik tahap 1, tahap 2 ataupun tahap 3. Nah, di tahapan 4 Adik, kata yang perlu diperhatikan adalah pemberian lisensi. Contohnya Amerika Serikat atau BPOM di kita. Ketika BPOM memberikan otorisasi untuk penggunaan obat tersebut, maka obat tersebut kan sudah bisa beredar ke pasaran, ya. Sudah bisa beredar ke pasaran, sudah bisa diadakan, sudah bisa sampai klinisi. Contoh dokter di sini, Dedek. Nah, Dedek, dokter Dedek, ya, memang tidak ada di keterangan bahwa obat tersebut apakah bisa diberikan kepada ibu hamil atau tidak, ya. Tapi Dedek, dokter ketika dihadapkan pada kasus-kasus tertentu, ya, misal pemberian antibiotik untuk ibu hamil yang mengalami sepsis misalnya. Pemberian antibiotik ini ya Dedek, ya, kalau tidak diberikan maka ibu ini meninggal. Kalau diberikan, saya nggak tahu apa yang akan terjadi pada ibu ini. Ini dilema dokter misalnya. Maka dengan mempertimbangkan cost and benefit-nya, kalau nggak saya berikan ibu ini mati, kalau saya berikan saya mungkin mengalami efek samping yang tidak saya ketahui, maka dokter pasti memilih tidak mati, Dedek. Ya. Dia akan mengadministrasikan obat tersebut. Ini Dedek, post marketing surveillance bukan berarti Dedek perusahaan obat yang menanggung itu, Dedek. Tidak. Bukan berarti perusahaan obat mengambil sampel ibu hamil lalu mengujinya, tidak. Post marketing surveillance berarti bahwa hanyalah mensurvei, mengobservasi. Kalau ibu hamilnya meninggal, maka dokternya mencatat. Itu dicatat oleh mereka. Nah, obat antibiotik ini diberikan pada ibu hamil menyebabkan ibu hamil tersebut meninggal misalnya.
dicatat adik. Efek samping ini. Catat, semua data itu dicatat adik. Secara kolektif dari ribuan rumah sakit di seluruh dunia. Tersebut. Catatan ini adik. Catatan inilah yang diobservasi oleh studi farmakoepidemiologi untuk menentukan bahwa obat tersebut ternyata pada ibu hamil menimbulkan resiko seperti ini. Paham? Tidak ada pengujian yang dilakukan. Ya, tidak ada pengujian dilakukan. Semua adalah real case. Real case di rumah sakit ada. Ya. Anda perhatikan, bukan, makanya saya bilang tadi, uji klinik tahap 4. Uji, itulah kata yang menyesatkan. Sering makanya digunakan dengan post-marketing surveillance. Dalam post-marketing surveillance, adik, beban etik penggunaan obat diberikan kepada masing-masing tenaga kesehatan yang menggunakan obat tersebut. Mereka tidak menguji wanitanya, mereka bertujuan untuk menyelamatkan. Di sana, Dedek, tidak ada konflik etik yang terjadi. Mana Anda pilih? Anda memberikan obat uji atau Anda membiarkan dia pasti mati? Nih, ya. Jadi tidak ada beban uji pengujian yang diberikan. Beda halnya dengan uji tahap klinik fase 1, 2, ataupun 3. Nggak boleh, karena perusahaan merekrut orang, ibu hamil, untuk menguji obat tersebut nggak boleh, itu etiknya nggak masuk. Untuk apa gitu loh? Bagaimana kalau berbahaya seperti itu? Tapi dalam kondisi real case klinik asli, data tersebut disimpan aja. Disimpan di manajemen diolah. Ya, itu yang digunakan sebagai sumber data post marketing surveillance. Tidak ada etik apapun dalam mengambil data. Yang penting yang diambil data concern, selesai etiknya. Ya, rumah sakit yang menjadikan data concern dan keluarga pasien juga concern bahwa datanya digunakan. Itu aja cukup. Ya. Hanya data digunakan. Ingat, tidak ada uji pada post marketing surveillance. Kecuali yang terbaru sekarang adik-adik ya. Kecuali memang ada tren belakangan ini yang menggunakan metode RCT. Kayak obat-obat tertentu aja, nggak semua obat-obat tertentu yang dicurigai, obat-obat of concern misalnya. Contoh di Skandinavia, obat-obat simvastatin. Ada kok, kan diamati, diobservasi tadi, tapi diuji lagi. Ada. Itu ada, tapi biasanya tidak pada kasus ibu hamil seperti ini, tidak dapat populasi khusus. Populasi khusus tersebut hanyalah didapatkan dari data. Ya, seperti gimana? Hah? Baik Pak, terima kasih jawabannya. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya, kritis sekali pertanyaannya. Bentar, saya lihat kolom chat ini, ada yang ngechat. Ada pertanyaan lagi, Adik? Izin bertanya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya Wahyuni absen 4. Saya izin bertanya mengenai ADR kalau tidak salah tadi, di mana tadi kan Bapak sempat menjelaskan bahwa ada obat-obat yang sudah lulus uji klinik begitu dan sudah digunakan oleh banyak populasi, tetapi kembali mengakibatkan efek samping yang tidak diinginkan. Nah, jika kita lihat dari efek farmakoepidemiologinya, itu apakah memang obat tersebut yang memiliki reaksi berbeda pada setiap tubuh populasi, maksudnya setiap orang yang mengkonsumsi, atau reaksi tubuh orang yang mengkonsumsi tersebut, maksudnya dia tidak cocok dengan obat tersebut. Terima kasih Pak. Apakah pertanyaan saya jelas? Oke, jelas pertanyaannya. Jadi gini, tadi siapa ya, sorry sebentar, saya catat dulu name-nya. Mohon maaf, tadi siapa yang bertanya tadi? Wahyuni Pak, 4. Wahyu, name berapa? 04 ya, sorry. Oke, begini Wahyu, lebih cenderung yang kedua. Ya, jadi tiap orang merespon berbeda terhadap obat tersebut. Orang merespon begini. Tiap orang itu berbeda-beda, ya. Tiap etnis memiliki respon yang berbeda-beda kadang-kadang terhadap obat yang diterima. Contoh, saya ambil contoh dari kasus farmakogenomik ya, yang saya ajar. Jadi begini, Adik.
Salah satu obat misalnya contohnya kodein. Kodein adik lulus uji klinik tahap 1, 2, dan 3. Yang lulus. Nah, tapi pada tahap post marketing surveillance ternyata ketahuan nanti bahwa orang-orang di Skandinavia sana adik ya, orang-orang di Norwegia, Swedia dan sebagainya, orang-orang Nordik sana adik, kita punya efek yang berbeda ketika menemui kodein adik. Orang-orang di sana adik, ketika meminum kodein dalam dosis normal, itu tidak memunculkan efek terapi yang cukup adik untuk sebagai analgesik. Ya nggak cukup kodenya menimbulkan efek analgesik. Orang-orang Skandinavia sana adik, butuh dosis lebih banyak adik. Mungkin butuh 1,8 dosis obat dari yang normal untuk menimbulkan respon analgesik. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Ternyata orang-orang Nordik sana punya perbedaan pada enzim, namanya enzim sitokrom P450 CP2D6. Perbedaan ini adik menyebabkan enzim ini memetabolisme kodein lebih cepat, sehingga kodein dalam dosis normal itu cepat ke metabolisme, sehingga tidak menimbulkan efek analgesik. Nah, ini adik contoh bagaimana kok tiap orang memiliki, tiap etnis mungkin ya memiliki respon yang berbeda terhadap satu obat dengan satu obat lainnya, gara-gara orang tersebut memiliki kemampuan berbeda adik. Dalam hal apa? Dalam hal farmakokinetik dan farmakodinamika obat tersebut. Farmakokinetiknya mungkin bermasalah, kayak orang Norwegia tadi. Metabolismenya, tahapan EDMI, tahapan absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Tahapan metabolismenya ngalamin perubahan. Sehingga efek sampingnya, bukan efek sampingnya, ya, tidak muncul efek terapi pada beberapa populasi tersebut. Nah, dalam hal efek samping, efek samping itu ada dua, ya. Ada yang tipe A, ada yang tipe B. Tipe A itulah tipe yang bergantung dosis, adik. Inilah tipe yang kalau Anda tinggikan dosis obat tersebut, mungkin akan muncul efek sampingnya. Ini bisa diamati, adik, pada uji klinik tahap 1, 2, dan 3. Bisa diamati. Ya. Tapi ada namanya yang tipe kedua, tipe B. Ini adalah tipe adverse effect yang random. Ya, idiosinkrasi, adverse effect. Anda nggak tahu penyebabnya yang jelas muncul. Tidak di satu etnis saja muncul, bisa juga dalam satu etnis yang berbeda-beda efek samping yang muncul. Seperti itu. Ya, tipe efek samping yang kedua. Ya, yang tidak sistemik, Anda nggak tahu itu terkait apa. Ya, nah ini adik adalah efek samping yang biasanya ingin dideteksi. Kedua, adik, efek samping yang dideteksi adalah efek samping jangka panjang. Gimana kalau ada orang menggunakan obat hipertensi jangka panjang? Gimana kalau ada yang orang menggunakan simvastatin jangka panjang? Contoh, rhabdomyolysis. Kalau Anda minum obat simvastatin untuk menurunkan kolesterol, Anda ngalamin rhabdomyolysis sendiri. Ototnya jadi lemah. Ya, ditemukan pada uji klinik, ditemukan ketika apa? Ketika post marketing surveillance. Kenapa ada orang yang ototnya lemah, ada yang tidak? Ototnya lemah ketika mengkonsumsi simvastatin, gara-gara masing-masing orang berbeda-beda dalam metabolisme dan penumpukan simvastatin dalam jaringan otot. Ini yang berbeda-beda, orangnya lebih cenderung berbeda-beda, bukan obatnya yang menimbulkan efek yang berbeda-beda pada orang-orang. Obatnya sama, tidak ada perubahan, tapi sensitivitas masing-masing orang yang berbeda-beda. Bagaimana tubuh manusia mengatur obat tersebut. Nah, tapi saya tidak akan mengecilkan kemungkinan adik bahwa produksi obatnya mungkin saja ngalamin perbedaan. Saya akan mengecilkan itu adik. Ya, saya tidak akan mengecilkan efek samping yang muncul gara-gara obatnya bad batch, ya, batch produksi yang buruk. Ya, bisa saja kan buat obat batch produksinya buruk, muncul efek samping. Contoh, kejadian di Peru, adik. Ya, kejadian di Peru, adik. Obatnya obat biasa, adik. Ya, obat biasa, ya. Obat batuk biasa, tapi kok obat batuk biasa malah menimbulkan kegagalan ginjal. Ketika diteliti, ternyata, adik, salah satu komponen obat tersebut yaitu gliserin itu diekspor dari Cina, adik. Di Cina sana, pabrik gliserin tersebut kontaminasi, adik. Bahan tambahan gliserin tercampur dengan bahan berbahaya, melanin kalau nggak salah, atau apa bahan berbahayanya.
dari industri yang berbeda. Akibatnya apa? Bahan berbahaya tersebut masuk ke tempat obat, ya, ke obat. Ternyata obat tersebut menimbulkan gagal ginjal. Ini tercatat sebagai ADR, tapi ADR ini bukan muncul gara-gara variasi individu, tapi gara-gara bad batch, ya, batch yang buruk. Nah, itu tidak mengecilkan kasus-kasus terjadi seperti itu, Dek. Ada kasusnya, ya, tidak mengecilkan, tapi lebih cenderung ke yang kedua, ya, gara-gara apa? Orangnya merespon berbeda-beda terhadap obat. Jelas jawaban saya? Jelas Bapak, terima kasih. Di kolom chat ada pertanyaan, izin bertanya Pak, jika suatu obat diuji dalam uji postmarketing dan terdapat banyak laporan mengenai efek samping tersebut, apakah obat tersebut iya ditarik, adik-adik? Ya. Biasanya dievaluasi dulu oleh legislator, ya. Contoh di kita ada BPOM, nanti BPOM yang menentukan apakah obat tersebut ditarik. Contoh yang kira-kira beberapa bulan lalu nih, ada obat yang mengandung metabolit apa itu berbahaya, itu ditarik oleh BPOM, ya. Tapi yang ditarik bukan produknya, biasanya ditarik batch-nya dulu ditarik. Ya, bertahap, ya, batch-nya dulu ditarik. Kalau emang obatnya menimbulkan bukan batch itu aja, tapi semua obat menimbulkan efek yang sama, maka baru ditarik produknya. Ya, hal yang sering suatu obat ditarik. Contoh yang paling gampang itu nah ini thalidomid, ya, thalidomid ditarik dari pasaran karena menimbulkan efek samping yang serius seperti itu. Nah, apakah itu juga termasuk eksperimen tidak langsung, Pak? Benar, Dede. Ya, jadi itu adalah eksperimen yang tipenya adalah mengobservasi, Dede. Ya. Jadi mungkin bukan eksperimen, ya, mungkin observasi tepatnya. Ya, nanti masuk ke eksperimen tidak langsung, bukan eksperimen tidak langsung, dalam instrumentasi epidemiologi itu namanya adalah observasi, Dede. Ya. Jadi Anda hanyalah mengamati data tersebut, ya, tidak melakukan eksperimen apapun. Ya, jadi tidak eksperimental tipe penelitiannya. Apakah setelah itu akan dilakukan perbaikan obat atau hanya tidak diberikan Pak saja obatnya, Pak? Tidak, mungkin tidak diberikan, mungkin kalau efek sampingnya adalah berapa persen atau jarang terjadi, mungkin akan ditambahkan brosur pada obatnya bahwa bisa menimbulkan efek samping seperti ini. Ya, kalau ditarik, dicek dulu apakah efek sampingnya terjadi secara masif, ya, pada banyak orang. Kalau memang pada banyak orang dan membahayakan banget, maka baru ditarik biasanya obat. Seperti itu, ya, ditarik. Jadi biasanya diberikan tambahan label, nanti diserahkan lagi kepada para klinisi, ya, apakah memberikan obat yang beresiko itu apa tidak, ya. Nanti para klinisi atau para dokter yang memutuskan risk and benefit-nya, apakah saya memberikan obat yang berbahaya ini, bagaimana. Contoh obat kanker, obat kanker itu, dalam dosis normal saja sudah membunuh sel Anda. Ya, dosis normal saja sudah membunuh sel Anda. Obat kanker, ya, obat-obat sitostatik, ya, cisplatin, ya, vincristine, blastin, dalam dosis normalnya udah membunuh sel Anda. Apalagi kalau salah misalnya, ya. Nah, obat-obat yang berisiko ini dikembalikan kepada physician, dikembalikan kepada dokter untuk memutuskan berikan apa tidak. Ya, udah ya. Yayan Sri. Oh, udah tadi. Oke, saya lanjut, adik-adik, ya. Ada pertanyaan, saya rasa cukup pertanyaannya, ya. Saya lanjut lagi ke metode. Nah, ini. Sudah terlihat nih metode. Adik-adik, seperti yang saya sampaikan tadi di depan bahwa farmakoepidemiologi itu adalah ilmu yang meminjam metode epidemiologi. Kalau metode epidemiologi mungkin Anda sudah pernah dengar, ya, kasus COVID ini, jadi saya rasa Anda sudah dengar namanya epidemiologis. Ya, itu orang yang sering bicara tuh di depan kamera, jadi ya, terkenal banget epidemiologis. Epidemiologis itu, mempelajari bagaimana penyebaran suatu penyakit infeksius
ataupun penyakit kronis biasanya di populasi manusia. Ya, Anda bisa lihat bagaimana saran-saran mereka. Kami sarankan mengadakan lockdown misalnya atau PPKM, seperti itu epidemiologis yang memberikan respon. Jadi, ya, banyak dari epidemiologis adalah dokter sebenarnya, ya, atau juga tenaga-tenaga yang lain juga bisa kok jadi epidemiologis. Anda pun farmasi bisa jadi tenaga epidemiologis, tapi dalam hal farmakoepidemiologis, ya. Atau kalau vaksin misalnya, bagaimana efek samping dari vaksin, bagaimana efikasi dari vaksin yang sempat jadi kontroversi, ya. Wah, ada yang bilang Pfizer paling efektif, ada yang bilang ini ada Sinovac itu tidak efektif. Nah, itu Anda yang punya kerjaan dia untuk ngecek itu, ya, vaksin ini efektif apa tidak. Anda sebagai farmakoepidemiologis yang punya mengecek, ya, apakah vaksin 1, vaksin 2, dan vaksin mana yang lebih bagus. Bagaimana cara penggunaan vaksin tersebut di masyarakat? Apakah boleh vaksin COVID, saya habis minum vaksin saya minum jus dulu, bagaimana? Itu farmakoepidemiologis yang ngecek. Kalau saya minum vaksin, kalau saya menggunakan vaksin COVID, lalu saya minum obat biar tidak obat anti demam, antipiretik, ya, obat analgesik, ya. Dan saya minum jus dulu, saya minum apa misalnya vitamin B3 atau apa yang obat-obat yang lainnya, apakah berefek pada vaksin tersebut? Nah, itu epidemiologi yang cek. Cek data masyarakat melakukan itu. Bagaimana datanya? Yang habis vaksin minum jus jeruk lalu mati, dicatat. Itu salah satu gambaran Dede bagaimana metode farmakoepidemiologi. Nah, di sini saya akan menyampaikan Dede bagaimana metode farmakoepidemiologi digunakan untuk menarik kesimpulan. Ya. Digunakan untuk menarik kesimpulan. Ya. Nah, ini digunakan nanti dalam bidang ilmu farmakoepidemiologi. Saya kasih contoh yang gampang banget Adik-adik. Contoh sebuah eksperimen. Ya, sebuah eksperimen. Bukan observasi. Ya, ingat. Farmakoepidemiologi bisa menggunakan dua tool, bisa eksperimen, bisa observasi. Tapi lebih cenderung kebanyakan observasi digunakan. Jarang menggunakan pada ini kita ambil salah satu contoh yang nyata. Bagaimana eksperimen randomized control trial. Ya. Randomized control trial untuk mengecek efek enalapril dalam menurunkan tekanan darah pada 40 orang penderita hipertensi. Anda perhatikan Adik, ada metodenya, ada efek, ada obat yang diberikan, dan ada targetnya. Ya. Target untuk menurunkan tekanan darah pada 40 orang penderita hipertensi berumur 40 sampai 50 tahun. Nah, 40 orang ini Adik, penderita hipertensi ini Adik, dalam rentang umur 40 sampai 50 tahun dan tanpa penyakit lainnya merupakan kriteria pasien. Kriteria pasien. Dia harus menderita hipertensi, dia harus berumur 40 sampai 50 tahun, dia harus tidak punya penyakit lain. Ya, Anda perhatikan. Ada batasan penyakit yang digunakan, ya, ada batasan umur. Ini perbatasan. Sebanyak 20 orang Adik menerima enalapril. 20 orang ini dibagi dari 40 itu, 20 orang menerima enalapril, 20 orang lainnya menerima placebo. Contoh menerima tablet isinya tepung doang, nggak isi enalapril sama sekali. Hasilnya Adik, kelompok A menunjukkan penurunan tekanan darah. Jadi dari percobaan singkat dan sangat sederhana ini, saya ingin Anda melihat bagaimana metode farmakoepidemiologi untuk menarik kesimpulan. Adik-adik, dalam metode farmakoepidemiologi, ya, ataupun metode epidemiologi secara umum Adik-adik, Anda biasanya menarik sampel. Contohnya saja, beda dengan uji klinik, sampelnya jauh lebih besar. Jauh lebih besar sampelnya. Ya, beda dengan uji klinik, sampelnya jauh lebih besar. Nah, di sini Adik-adik, atau mungkin tidak sampelnya lebih besar, tapi kecil-kecil sampelnya, tapi banyak. Bisa seperti itu juga. Ya. Nah, dalam metode farmakoepidemiologi Adik-adik, Anda berangkat dari sampel. Dari sampel, Anda membuat dan antara data yang Anda dapatkan dari sampel tersebut dengan populasi. Ya, dengan populasi, dengan secara umum. Ya. Dalam hal ini Anda mengambil sampel 40 orang, Anda ingin melihat bahwa 40 orang ini bisa nggak mewakili populasi penderita hipertensi berumur 40 sampai 50 tahun tanpa penyakit lainnya. Itu dulu populasi Anda.
Dulu. Populasi yang lebih besar lagi ya jelas penderita hipertensi. Mau umurnya berapa, mau penyakit lain apa, itu Anda ingin cek juga. Ini definisi populasi Anda. Yang jelas Anda ingin melihat apakah ada asosiasi atau ada hubungan dari pemberian enalapril, obat antihipertensi, dengan penurunan tekanan darah. Nah, bagaimana Anda bisa menentukan tersebut? Anda nanti perlu namanya statistical inference. Anda perlu metode statistik. Ya. Sampel yang Anda gunakan bisa nggak mewakili populasi? Anda harus cek apakah secara statistik hasil Anda bisa mewakili populasi, atau terjadi hanyalah secara kebetulan aja. Kan itu fungsi statistik membedakan apakah hasil data penelitian Anda memang terjadi gara-gara ada asosiasi tertentu atau hanyalah random, karena kebetulan. Cak, benar Cak. Itu fungsi statistik dalam penelitian farmakoepidemiologi. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan, setelah dapat association, Anda membuat namanya Bayesian interference. Buat sebuah kesimpulan. Ya. Tapi harus ada asosiasi dulu. Apa tipe asosiasi yang ada? Kita lihat, ada 4 tipe asosiasi. Jadi, ada satu tipe asosiasi yang memungkinkan Anda membuat namanya conclusion, causation.